Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, kita masih di kuliah teknologi seri ICT 4D. Kali ini kita akan bahas mengenai pengembangan solusi teknologi informasi sebagai kelanjutan dari video yang sebelumnya, di mana kita membahas mengenai bagaimana cara mengorkestrasi pengembangan solusi teknologi informasi. Kali ini kita akan berbicara mengenai kontennya, apa yang perlu kita kembangkan, dan apa yang kita mesti concern di dalamnya. Berbicara mengenai ICT 4D solution, ada banyak hal yang kemudian kita mesti pikirkan agar muncul sebuah konsep yang disebut dengan sustainability. Agar kemudian solusi teknologi informasi itu bisa sustain, bisa kemudian bertahan lama, bisa kemudian bermanfaat secara optimal. Ada setidaknya 11 hal. 11, 10, 11, 12, 13, ada 13 hal. Ada 13 hal yang kemudian menjadi aspek-aspek yang membantu kita untuk melakukan seleksi teknologi mana yang kemudian cocok untuk diimplementasikan. Mulai dari yang pertama, kita sering berbicara tentang bagaimana sebuah teknologi itu harus berbasis people. Yang artinya adalah bahwa kita harus fokus kepada siapa yang nanti akan menggunakan teknologi dan seperti apa teknologi itu akan betul-betul beneficial kepada orang-orang di dalam target lokasi implementasi. Dari sini kemudian kita akan bisa melihat apakah sebuah pendekatan teknologi itu fit atau tidak, sesuai ataukah tidak. Dari banyak faktor dapat ditentukan, dari banyak aspek dapat dilihat kesesuaiannya, dari banyak problematika yang barangkali tersampaikan oleh orang-orang yang berada di lokasi, itu akan kemudian membantu kita di dalam melihat apakah sebuah teknologi itu cocok bagi mereka. Kemudian yang kedua, teknologi yang kemudian memiliki satu possibility untuk secara sukses diimplementasikan di dalam bidang yang kita sedang kerjakan. Tentu kemudian di sini kita perlu melihat apa yang menjadi best practice dari situasional yang kemudian kita hadapi di lokasi yang menjadi target implementasi ICT 4D kita. Yang tentu kemudian kita bukan orang pertama di muka bumi ini yang kemudian melakukan hal yang semacam itu di dalam konteks yang semacam itu. Tentu kemudian di belahan dunia yang lain sangat mungkin pernah ada orang yang melakukan hal yang sama, yang darinya kemudian kita dapat belajar, ya, dapat belajar tentang apa-apa saja yang kemudian possible untuk diimplementasikan di sana dan menjadi solusi bagi sebagian orang. Kemudian demonstrated impact, memunculkan satu indikasi, adanya impact, adanya kemudian sebuah legacy yang muncul ketika sebuah teknologi itu diimplementasikan. Itu sesuatu yang tertinggal sebagai efek, yang kemudian dari teknologi itu kemudian kita akan bisa melihat gitu, apakah kemudian teknologi itu jauh dari problem masyarakat sehingga kemudian tidak memiliki efek apapun di tengah masyarakat, ataukah kemudian sebuah teknologi betul-betul dia useful. Dan ada beberapa kriteria-kriteria yang lain seperti affordable, kemudian has significant user demand, can be quickly adapted and easily used in a wide variety of environments, suitable in area of limited connectivity and power. Kita pernah diskusi mengenai power, ya kan? Kemudian memiliki robust technical support, artinya sebuah teknologi yang dia memiliki satu development team yang kokoh gitu ya. Kemudian mudah untuk diintegrasikan dan mudah untuk bertukar data dengan teknologi lain, platform lain, kompatibel dengan multiple devices, mudah ditransisikan dari satu organisasi ke organisasi yang lain. Kemudian dia, kalau kita diskusi mengenai bagaimana privacy di enforce luar biasa di Europe dengan GDPR-nya, kita juga mesti kemudian melihat bagaimana tentang privacy dan security itu betul-betul bisa implemented di sana. Dan yang terakhir adalah apakah possible bahwa data-data yang terkumpul itu nantinya dapat digunakan untuk decision making. Yang banyak kriteria ini kemudian mengarah kepada pilihan sebuah teknologi
either teknologi itu nantinya akan Anda develop sendiri, ataukah kemudian teknologi ini Anda adopsi dan combine dengan solusi-solusi yang lain untuk kemudian diimplementasikan. Itu totally sebuah pilihan ya, berdasarkan skenario, desain, dan requirement yang diperlukan di lokasi. Sehingga kemudian berangkat dari sana kita akan bisa memikirkan strategi dan aspek-aspek yang kemudian kita mesti perhatikan sejak awal tentang bagaimana kemudian kita membentuk sebuah solusi yang tidak hanya sekedar solusi yang diletakkan kemudian ditinggal, yang harapannya bisa jalan sendiri, tidak seperti itu, tetapi kemudian solusi yang memang betul-betul dia bisa menawarkan sebuah perjalanan panjang ya, sebuah perjalanan panjang yang tentu dari sana beneficial bagi banyak orang dalam satu jangka panjang yang satu jangka waktu yang lebih panjang gitu. Nah, penting bagi kita untuk melihat beberapa kata kunci di dalam slide ini. Yang pertama adalah internal advisory services. A dedicated internal advisory service or solution team is valuable in building capacity, promoting knowledge exchange, and implementing solution throughout the organization. Penting bagi kita orkestrator di dalam organisasi yang nantinya akan menawarkan solusi ICT4D kepada orang, kepada masyarakat, itu penting untuk memiliki satu engine organisasi yang kokoh. Engine organisasi yang kokoh artinya kemudian ada sebuah teamwork yang memiliki planning, yang mampu untuk desain, yang mampu untuk membangun arsitek, yang mampu melakukan evaluasi terhadap banyaknya solusi yang nanti sangat mungkin muncul. Kemudian perlu kita juga pikirkan bagaimana proses training, transfer of technology, transfer of knowledge, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa parameter yang lain termasuk aggregate demand di tengah masyarakat dan seterusnya, sehingga ada muncul sebuah mesin produksi yang terus berputar ya. Ada sebuah kebutuhan yang kemudian kita set sehingga solusi teknologi itu nantinya akan betul-betul masuk ke dalam proses bisnis yang berjalan di masyarakat. Langkah kerjanya lalu seperti apa? Yang pertama ada developing capacity of people to adapt the solution. Jadi kita membangun kapasitas orang di sana, karena kita nggak mungkin kemudian sebagai orang yang membangun intervensi di tengah masyarakat, kemudian day to day mengawal, nggak akan pernah kemudian mungkin itu dilakukan. Sehingga penting bagi kita untuk membangun mesin agar dia bisa berjalan sendiri. Mesin itu diedukasi dengan training, mesin itu kemudian diberikan masukan-masukan, diberikan edukasi, sehingga kemudian mereka akan mampu meneruskan dan bahkan kemudian mengembangkan. Develop a support structure, develop demand. Ini 3 hal yang kemudian penting untuk kita pahami bersama. Nah, para sahabat sekalian yang berbahagia, keep an eye on the field. Ini penting. Tentu kemudian kita mesti melihat apa yang menjadi experience dari banyak orang di luar sana yang kemudian dapat menjadi sebuah pelajaran penting di dalam kita mengembangkan solusi ICT4D di masyarakat. Tentu kemudian di situ akan banyak berkembang. Ya, akan banyak berkembang solusi-solusi, baik itu policy, baik itu teknologi, maupun solusi-solusi dalam bentuk yang lain, yang menarik untuk kemudian kita adopsi, menarik untuk kemudian kita kembangkan, menarik untuk kemudian kita custom agar sesuai dengan situasi masyarakat. Monitor changes in technology use. Tentu kemudian teknologi itu adalah sesuatu yang dia sifatnya bukan volatile ya, tetapi kemudian sesuatu yang inevitable to change gitu, yang tidak bisa terhindarkan, dia pasti akan terus berubah, dia akan terus tumbuh, muncul solusi baru, implementasi baru, dan seterusnya, yang kemudian dari sana kita mesti melihat adakah sesuatu yang baru yang menarik untuk terus kita kembangkan. Sehingga berbicara mengenai ICT4D ini sebuah perjalanan panjang, yang tidak instan, membutuhkan sebuah endurance, membutuhkan, kalau kita coba analogikan seperti lari misalnya, ini seperti maraton, bukan sprint.
ya. Seperti maraton yang nantinya kita mesti betul-betul endurance itu kita munculkan di dalam kita mengelola riset-riset ICT4D, sehingga perkembangan teknologi itu akan terus masuk dalam radar kita. Don't throw it all out, artinya kemudian sangat mungkin dari monitoring kita terhadap teknologi, dari kemudian kita melihat bagaimana di dalam field atau area kerja yang kemudian kita sedang lakukan, apakah ada kemudian sebagian hal yang potensial untuk dikembangkan, yang ditingkatkan fungsionalitasnya, atau kemudian diusahakan agar cost-nya bisa turun. Ini kemudian dapat terus dikembangkan. Artinya dia akan menjadi seperti produk yang hidup, ya, produk yang hidup atau produk yang kemudian terus bisa dikembangkan. Yang tentu kemudian di sini kita akan bisa berkolaborasi atau mengundang peneliti-peneliti lain untuk kemudian bekerja bersama-sama di dalam proyek yang sedang kita lakukan. Listen to the program people, pilot and prototype, dan yang terakhir adalah make room for innovation. Yang dari perspektif teknologi, teknologi bukan sesuatu yang sekali jadi kemudian bisa kita tinggal. Tidak, dia harus kemudian dikembangkan. Saya sering mengibaratkan seperti kalau kita punya newborn baby gitu ya. Punya newborn baby, kemudian dia mesti diimunisasi, dia kemudian mesti dicek suhunya, dia mesti kemudian dimandikan, dia mesti kemudian diberikan pakaian yang properly, dia mesti kemudian sesekali diajak ke dokter, sesekali kemudian diajak main, sesekali dites, dan lain sebagainya. Mirip seperti itu, yang artinya kemudian sangat mungkin di dalam perkembangan kita mengelola solusi ICT4D itu akan banyak inovasi-inovasi yang muncul. Sustainability adalah kata kunci yang penting agar solusi kita itu bisa direplikasi di banyak tempat. Ya, bisa direplikasi di banyak tempat, bisa kemudian di setiap tempat itu betul-betul useful dan memberikan manfaat. Gitu. Nah, apa yang mesti menjadi catatan kita? Ada 3 hal. Yang pertama adalah kita mesti membangun local support, dan kemudian dari situ akan muncul trust kepada ICT4D. Local support ini artinya membuat teknologi kita itu bagian dari kehidupan masyarakat. Artinya bukan sesuatu yang detached, bukan sesuatu yang kemudian terpisah dari kehidupan masyarakat. Justru malah yang harus dibangun adalah bagaimana kekuatan itu bisa muncul di lokal, sehingga mereka akan menjadi operator day-to-day-nya. Build with state partner. To be honest, kemudian sekarang yang memiliki nearly unlimited financial support itu adalah government, sehingga meski kemudian kita tidak sedang berbicara apakah kemudian itu dari hutang ataukah dari SDA atau dari mana ya, mestinya kemudian government itu bisa memikirkan sumber pendanaan yang berkah tentunya. Nah, dari situ kemudian muncul potensi kita sebagai orang yang di luar government kemudian bisa menawarkan solusi tersebut ke government, membangun partnership dengan mereka, sehingga kemudian solusi-solusi yang kita tawarkan itu akan ada kekuatan bahan bakar yang supply-nya itu terus-menerus bisa menghidupi mesin yang kita tawarkan sebagai solusi. Dan set realistic expectation, kita mesti kemudian memikirkan apa ekspektasi kita dengan implementasi teknologi itu. Ya, dan tentu kemudian berbicara mengenai situasi masyarakat yang sedemikian dinamis, penting bagi kita untuk membuat ekspektasi ini serealistik mungkin. Artinya, apakah sesuatu itu possible untuk dilakukan atau tidak possible untuk dilakukan, itu harus masuk betul-betul di dalam hitungan. Nah, di dalam kita mengembangkan teknologi apapun itu, baik itu software, baik itu hardware, baik itu policy, baik itu segala macam ya, itu ada sebuah daur yang tampaknya penting bagi kita untuk terus pikirkan dan terus gunakan gitu. Ini disebut dengan continuous improvement cycle, menjadikan produk kita, menjadikan solusi kita itu dia continuously improved. Kita bisa mulai dari define the process, ya kan? Anda bisa lihat yang ada di bagian atas ini, define the process. Kita mendefinisikan proses apa yang perlu kita lakukan. Ya. Yang kemudian dari situ desainnya sudah oke,
kemudian risk assessment-nya sudah oke, kemudian requirement analysis sudah oke, maka kemudian dibuatlah sebuah prototype. Dibuatlah sebuah prototype dari proses bisnis yang kita inginkan tadi. Kemudian setelah selesai, dia diimplementasikan, kemudian dievaluasi, kemudian diperbaiki, kemudian didefinisikan ulang, kemudian dibuat prototipe yang baru dan seterusnya. Sehingga kemudian di dalam konsep ICT4D ini setiap solusi sebenarnya adalah prototipe, gitu ya, sebuah prototipe yang terus akan dikembangkan. Sehingga kemudian kita akan bisa melihat sebuah standar yang tampaknya cukup menarik untuk kita adopsi di dalam pengembangan solusi teknologi informasi pada konteks ICT 4D gitu. Apakah itu tentang interkoneksi, apakah itu tentang teknologi adoption, apakah itu tentang education dan lain sebagainya. Ada sebuah alur proses yang penting untuk kita definisikan bersama di dalam pertemuan hari ini. Yang pertama adalah initiate, yang kedua adalah develop requirement, yang ketiga architect solutions, yang keempat design, implement, test and refine, kemudian deploy, kemudian operate, maintain and improve, dan yang terakhir adalah capture result. Di dalam pembangunan sebuah solusi ini penting untuk menjadi patokan kita, ya, menjadi patokan kita di dalam kemudian memilih dan mengembangkan. Dan satu lagi mungkin combining solution gitu ya. Di dalam proses initiate ini kita mendefinisikan proses. Sampai kemudian nanti kita develop dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita di dalam langkah yang pertama itu menginisiasi project, menginisiasi proses, di mana kemudian di sana kita akan nge-set goals atau tujuan. Apa yang menjadi target dari implementasi ini? Apa yang menjadi target dari intervensi ini? Itu penting untuk kemudian didefinisikan di awal agar kemudian tidak misleading. Perlu didefinisikan pula scope, ruang lingkupnya sejauh mana, siapa aktornya, dia mau melingkupi proses bisnis apa saja, kemudian konteks implementasinya seperti apa, ini penting untuk dibicarakan. Develop a stakeholder engagement strategy dengan langkah kerja yang seperti yang kita pernah diskusikan mengenai bagaimana kita membuat solusi yang berbasis orang, berbasis people, gitu ya. Dengan adanya engagement ini nantinya kemudian ada keterbukaan. Ada keterbukaan dari masyarakat untuk kemudian memberikan informasi, membantu untuk validasi desain dan lain sebagainya. Kemudian kita sebagai orang yang terlibat di dalam pengembangan ICT4D ini penting untuk kemudian membangun sebuah project team. Ya, membangun sebuah project team artinya kita memiliki mesin yang kemudian mampu berjalan bahkan tanpa intervensi kita yang terlalu dalam, bahkan ya. Kita sebagai desainer misalnya atau kita sebagai peneliti misalnya ada satu tim yang kemudian nantinya akan bisa membantu kita. Kemudian yang kedua setelah proses inisiasi awal, berkomunikasi dengan government, berkomunikasi dengan sponsor dan lain sebagainya itu, kemudian kita akan bisa mendefinisikan lebih mendalam, berbicara lebih jauh tentang apa yang kemudian perlu untuk didefinisikan. Ya. Pendefinisian proses bisnis itu penting untuk kemudian kita coba pikirkan agar mudah inlining-nya dengan current proses bisnis yang ada di masyarakat. Yang artinya kemudian kita mesti mengetahui di dalam masyarakat sesuatu yang terkait dengan teknologi yang kita bangun, solusi yang kita bangun ini seperti apa. Ya, kita mesti kemudian bisa melihat itu. Artinya ketika kita akan propose sesuatu, mesti kita bisa ukur apakah kemudian proposal kita betul-betul inline ataukah kemudian justru malah proposing something new. Yang tentu kemudian masing-masingnya akan memunculkan satu implikasi yang berbeda. Ketika inline sangat mungkin kemudian nanti masuk ke masyarakat itu lebih smooth, tetapi kemudian tidak menutup kemungkinan kita juga proposing something new, tetapi di sana kita akan membutuhkan lebih panjang waktu untuk edukasi misalnya. Kita bisa developing future business practice kan. Ya. Kemudian di dalam proses development itu kita akan bisa membangun kebutuhan-kebutuhan fungsional. Jadi apa saja yang kemudian dibutuhkan di dalam sistem.
terlepas itu software ataukah kemudian IoT ataukah kemudian itu nanti akan berkaitan dengan e-government misalnya atau sesuatu yang lain. Itu kemudian requirement-nya mesti terdefinisi dengan baik. Kemudian develop technical requirement, develop a change management plan. Ini penting bagaimana kemudian ketika ada sesuatu yang totally new di tengah masyarakat, bagaimana kemudian kita mengelola perubahan-perubahan tadi. Nah, para sahabat sekalian yang berbahagia, langkah yang berikutnya adalah architect solutions. Di dalam step ini kita mesti kemudian mulai membangun tentang yang disebut dengan conceptual model. Model konseptual ini adalah sesuatu yang kemudian dari requirement gathering yang dilakukan di proses sebelumnya itu kemudian mulai muncul sebuah model yang menjadi ilustrasi, ya, menjadi ilustrasi atau sebagai perwakilan sesuatu yang bisa mewakili kebutuhan dari user. Nah, dari situ kemudian kita akan bisa mengidentifikasi apa nih solusi ICT 4D yang dia potensial untuk ditawarkan. Dari situ kemudian kita bisa develop, kemudian deploy support strategi untuk kemudian mendukung proses yang akan kita lakukan. Kemudian juga penting dilakukan cost analysis dan kemudian akhirnya kita sampai kepada sebuah momentum untuk memilih, untuk membandingkan, untuk melakukan kombinasi dari solusi-solusi yang sangat mungkin sudah ada. Design, implement, test, and refine. Membuat desain dan mengonfigurasi solusi ini lebih mengarah kepada sebuah aspek deployment, ya. Artinya kemudian solusi yang kita tawarkan itu mulai diimplementasikan dalam segala macam bentuk arsitekturnya. Tentunya bisa kemudian kita mulai dari scaling yang kecil atau kemudian kita langsung scale yang gede, sangat mungkin tergantung dari skenario yang kita inginkan. Kalau levelnya adalah kota atau provinsi misalnya, tentu kemudian kita mesti mampu untuk membuat desain dalam skala yang besar. Kemudian ada pengujian di sana, kemudian ada refining, dan kemudian ada sebuah proses yang kita sebut dengan develop support material, yang artinya nantinya dia akan menjadi supporting not really aspek, ya, tetapi supporting party yang nantinya akan membantu kita dalam berkomunikasi. Nah, di dalam kemudian kita mengimplementasikan teknologi, kita mesti kemudian menyiapkan users dan support staff. Siapa yang nanti akan mendampingi di dalam implementasi? Siapa yang nantinya kemudian akan membangun dokumentasi? Siapa yang kemudian nantinya akan menjadi pendamping masyarakat di dalam menggunakan solusi kita misalnya? Di dalam sebuah proses piloting, dalam proses implementasi atau deployment solusi, deployment dari Purwarupa atau prototype, ini pendampingan relatif kemudian perlu banyak, ya. Karena dari sini kemudian nanti akan bisa dilakukan analisis apakah early stage of implementation itu sukses atau tidak. Dalam rollout solution itu bagus atau tidak. Itu akan terus dimonitor dan terus nantinya akan dilakukan pelaporan. Nah, ketika Purwarupa sukses ibaratnya kalau kita bicara dalam konteks pengembangan perangkat lunak, ada development, ada staging, ada production. Ini sudah mulai masuk ke production nih. Pengujian awal sudah sukses nih, oke, sudah dilakukan refining segala macam, sekarang implementasi. Dalam proses implementasi itu kemudian kita mulai inviting people untuk getting on board. Kita mulai mengundang orang-orang agar kemudian masuk di dalam teknologi kita, mulai menggunakan atau memanfaatkan teknologi kita. Yang dari situ kemudian lebih banyak orang akan bisa memberikan feedback, akan bisa memberikan masukan, akan kemudian bisa didengarkan apa usulan yang dapat dimanfaatkan untuk improvement dan lain sebagainya, yang kemudian dari sana kita akan bisa melihat apakah solusi yang kita tawarkan itu betulan cocok atau tidak. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengcapture dari result yang muncul. Kita akan bisa menghitung bagaimana benefit dan impact-nya. Tentu di dalam konteks ICT 4D ini kita
memandang bahwa teknologi itu penting ya, tetapi keberadaan teknologi keberadaan teknologi saja di tengah masyarakat itu nggak cukup. Artinya perlu dilakukan pengukuran sampai kepada munculnya benefit dan impact di tengah masyarakat. Apa yang kemudian muncul di sana? Jangan-jangan kemudian nggak berefek apa-apa. Ini yang kemudian penting bagi kita untuk memasukkannya di dalam radar pikiran kita. Dan yang terakhir adalah membuat dokumentasi dan lesson learned dokumen. Artinya kemudian sangat mungkin sekecil apapun kontribusi kita di tengah masyarakat dalam konteks ICT 4D ini kemudian dapat menjadi lesson learned bagi banyak orang. Para sahabat sekalian yang berbahagia, ini adalah berkaitan dengan konten apa yang kemudian penting untuk kita implementasi di masyarakat dan tentang apa saja kita hal-hal yang kita mesti concern di dalam kemudian kita mengimplementasikan ICT 4D di tengah masyarakat. Kita akan sambung di kesempatan yang lain insya Allah. Semoga Allah memberikan manfaat atas apa yang kemudian kita diskusikan di dalam video-video kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.